Cuman kata Sina Umar gitu ya, wa yurah wa anturawwihuhum fi kulli taslimatin qadra ma yatawadda'un wa yakdi hajatah. Tapi setiap 2 rakaat begitu, turawwihuhum, kalian berikan mereka istirahat. Turawwihuhum, rawaha yurawwihu tarwih. Kalian beri mereka istirahat setelah 1 salam, sekedar istirahat berwudu. Jadi sholat tarawih, istilah tarawih itu muncul dari mulut Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar minta kepada Ubay bin Ka'ab dan imam yang lain itu untuk memberikan tarawih, memberikan istirahat kepada para makmum setiap 2 kali, setiap 1 salam. Pertanyaan saya selanjutnya gini, Ustaz. Kan kita tahu nih kalau saya keliru tolong diluruskan bahwa puasa Ramadan itu disyariatkannya itu tahun kedua Hijriah, betul Ustaz? Iya, iya. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun tersebut itu juga Qiyamul Ramadan itu disyariatkan juga, Ustaz? Apakah di tahun yang sama gitu? Atau ada jeda begitu? Ini bagaimana, Ustaz? Iya. Riwayat yang saya pelajari sependek yang saya tahu memang tidak ada tidak ada pembahasan tentang kapan Qiyamul Ramadan itu dilakukan, disyariatkan. Kalau mengikuti apa yang disyariatkan tentang puasa Ramadan, Qiyamul Ramadan itu ngikutin ya dari awal tahun kedua Hijrah itu. Begitu. Tapi kalau dari ceritanya, modelnya sih model tahun terakhir begitu ya. Yeah. Modelnya model tahun terakhir, karena cerita yang kita dapat di Qiyamul Ramadan di masa Nabi Muhammad ya segitu aja dalam arti Nabi Muhammad tuh nggak pernah keluar ke masjid kecuali malam ke-23, malam ke-25, malam ke-20, artinya kalau itu terjadi dari awal syariat puasa, berarti kan ada 9 kali puasa. Iya, itu maksudnya. Masa ya, tidak berarti ada yang lebih 9 Ramadan itu, Ustaz ya? Iya, berarti ada 9 kali Ramadan Nabi Muhammad melewati, tapi ceritanya ya gitu-gitu aja. Dalam arti tidak ada perubahan. Maka indikasi kuatnya Qiyamul Ramadan itu disyariatkan di tahun-tahun terakhir. Walaupun tidak eksplisit ya, tidak ada eksplisit dalam hadis Nabi dan juga penjelasan ulama begitu ya. Saya lupa itu ada ulama yang yatatorok itu apa tuh kalau bahasa Indonesianya? Yatatorok, konteksnya gimana? Iya. Kenapa? Konteksnya gimana? Iya, jadi sedikit mengulik masalah itu begitu ketika membahas, tapi nggak detail. Yatatorok fi hadzal bahti, kemudian kalau la'alla qiyamul Ramadan syuri'at gitu, disyariatkan di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, karena riwayat yang kita dapat tentang Qiyamul Ramadan itu terlalu sedikit dibanding 9 kali puasa yang Nabi Muhammad lewati begitu. Jadi nggak ada yang pasti juga nih apa itu memang terjadi di awal bersama puasa tahun kedua Hijrah, kemudian memang ya udah begitu aja tiap tahun, atau memang itu terjadi di akhir tahun di mana 8 atau 7 tahun pertama Nabi Muhammad tidak ada Qiyamul Ramadan, di akhirlah kemudian Qiyamul Ramadan itu disyariatkan. Makanya ceritanya cuma sedikit kan gitu, bahwa Qiyamul Ramadan itu Nabi Muhammad nggak pernah berjamaah gitu ya, nggak pernah ada pengumuman, nggak pernah juga ada apa istilahnya siapa yang jadi Bilal ntar malam gitu, kagak ada. Ya Bilal kan satu doang dulu ya gitu. Ya Bilal doang gitu. Jadi itu memang yang saya dapat itu begitu. Menarik itu. Tadi juga saya garis bawahi bahwa di masa Nabi Muhammad SAW itu belum muncul istilah sholat tarawih. Iya, belum muncul tuh istilah tarawih. Di zaman itu apa disebutnya apa, Ustaz? Namanya Qiyamul Ramadan. Qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Nah, jadi kita lanjut ini ya, bahwa ya istilah taruh itu indikasinya itu muncul di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berarti iya. Ibaratnya loncat 2 periode itu, periode Nabi dan periode Abu Bakar itu belum dikenal istilah salat tarawih gitu ya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, yang terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar itu justru
apa yang terjadi di zaman Nabi, cuman bedanya zaman Sayyidina Abu Bakar ini ternyata keluarga Muslim itu sudah mempersiapkan karena tahu dia akan ada Ramadan, dan Ramadan itu ada kesunahan sholat malam sepanjang malam tuh 30 atau 29 malam. Maka mereka tuh sebelum Ramadan, mereka tuh memasukkan anak-anaknya tuh ke kutab. Kutab tuh apa sih bahasanya? Majelis Taklim, PAKUT, TPA gitu untuk ya. anak-anak gitu itu. Anak-anaknya biar bisa baca Al-Quran, biar banyak hafalan, biar apa? Mereka nanti jadi imam di keluarga mereka. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar tuh Masjid Nabawi persis sebagaimana zaman Nabi, tidak ada pergerakan jamaah yang masif gitu ya, jamaahnya sekedar 2, 3, 4, 5 orang, tapi di rumah-rumah sahabat itu nyala semua tuh, ya kan? Maksudnya berisik anak-anak pada baca Al-Quran sebagai imam gitu, karena sebelum Ramadan mereka sudah siapkan. Persis zaman dulu lah ya, zaman waktu sebelum listrik masuk desa kan gitu. Listrik masuk desa. Itu rumah-rumah orang kampung kan yang baca Al-Quran, samping sono ada yang lagi baca Barzanji, samping sono lagi ada yang baca apa namanya Ratid kan gitu. Kalau sekarang kan saatnya di sini lagi nyetel lagu Raja nih, sono lagu cara Salon Seven, sini lagi nyetel itu TikTok macam-macam. Dulu zaman Sayyidina Abu Bakar tuh model gitu kayak orang kampung. Jadi setiap rumah tuh ada anak kecil yang jadi imam untuk orang keluarganya. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, masuk zaman Sayyidina Umar kemudian melakukan infeksi maksudnya betul? Inovasi. Bukan, memantau. Oke. Ya, memantau setiap rumah sampai inspeksi. Kemudian nyampe masuk ke Masjid Nabawi, ternyata Masjid Nabawi itu, yaitu tadi kejadiannya orang-orang berjamaah kepada siapa yang dia suka suaranya. Jadi justru kalau dulu orang tuh kan milih siapa yang bisa baca aja, karena dia nggak bisa baca, dia milih tuh yang mana bisa baca. Makin lama zaman Sayyidina Umar bukan yang bisa baca yang dipilih, yang suaranya cakep gitu. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba memperbagus suara supaya nanti di masjid yang jadi makmum dia banyak. Jadi dari abis sahur tuh udah latihan tuh, dia latihan baca qiraah gitu. Untung belum ada Qori online tuh ya, belum ada internet juga. Jadi latihan biar malamnya suaranya cakep, kedengeran banyak orang pada ngikutin, dan orang berbangga dengan banyaknya jemaah yang ngikutin dia itu. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kita nggak bagus nih begini nih. Kalau nggak bagus, Qiyamul Ramadan kok begini, mendingan kita bikin satu aja semua. Jadi semua orang yang ada di Masjid Nabawi sholat tarawihnya sholat Qiyamul Ramadannya berjamaah. Ya, karena ada kebijakan itu ya, ada perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk jadi salat tarawih berjamaah paginya itu Sayyidina Umar memanggil Ubay bin Ka'ab gitu ya. Sebelumnya tuh rapat dengan kabinet untuk kebijakan baru. Berarti ini pengangkatan staf sus milenial. Ya, gitu. Ini siapalah gugus tugas yang akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu siapa gitu. Kemudian dipilihlah orang-orang itu. Sampai akhirnya kata salah satu forum, Khalifah, kalau kita mau bikin jemaah, kita kudu punya imam. Siapa imam yang harus kita pilih buat berjamaah ini? Nanti malam perdana ini imamnya harus bagus nih gitu. Ada yang ngusulin Sayyidina Umar, itu kan di Masjid Nabawi. Dari malam kemarin kan juga imam banyak tuh, yang suaranya bagus juga banyak. Lalu kata Sayyidina Umar, kalau saya pilih salah satu di antara imam yang sudah ada di Masjid Nabawi yang semalam tuh, yang perebutan jemaah pakai suara-suara bagus tuh, nanti kalau yang dipilih satu, yang lain ngiri tuh. Kan ya. Nanti malah dia ngajuin demo kan gitu. Bisa dipetisi kan gitu kan ya. Maka kalau gitu saya pilih Ubay bin Ka'ab aja. Panggil Ubay bin Ka'ab datang ke istana. Ubay bin Ka'ab, kenapa Ubay bin Ka'ab ya Amirul Mukminin? Karena Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang dapat lisensi resmi dari Nabi bahwa dia adalah orang yang paling pandai bacaan Quran. Kan gitu. Dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan ketika beliau hidup, aqra'ukum Ubay.
orang yang paling pandai baca Quran di antara kalian itu Ubay. Panggil Ubay. Datang Ubay ke istana, ketemu Sayyidina Umar. Ubay udah dengar kebijakan saya. Udah Khalifah. Tentang salat tarawih berjamaah. Iya Khalifah. Bagaimana tanggapan Anda? Bagus Khalifah. Saya suka. Selama ini saya berjamaah di rumah dengan orang keluarga. Kalau memang kebijakan itu ditetapkan, saya akan datang ke Masjid Nabawi, ikut kebijakan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Yeah. Lalu kata Sayyidina Umar, enggak, lebih dari itu. Saya pengennya kamu jadi imam. Wah. Tahu dapat kabar Zuhur jadi imam, Ubay bin Ka'ab nanya dulu, memang berapa rakaat nih kita di Masjid Nabawi? Oh, enggak banyak. Kita cuma 8 rakaat. 8 rakaat. Siap kan? Ntar dulu, 8 rakaat itu 1 rakaat baca berapa ayat? Kata Sayyidina Umar, 1 rakaat itu baca Iqra al-Mi'in. Tahu nggak al-Mi'in? Oh, iya. Al-Mi'un, surat al-Mi'un. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada urutan surat itu sesuai dengan jumlah ayat. Jumlah ayat. Kalau yang paling pertama itu namanya Sab'u At-Tiwal kan gitu. 7 surat terpanjang itu sampai surat At-Taubah. Al-Baqarah sampai Al-Taubah. Al-Mi'un itu surat Al-Anfal sampai surat apa tuh? Aduh saya lupa. Surat Al-Anfal sampai As-Sajdah kalau nggak salah. Jadi surat Al-Mi'un itu surat yang jumlahnya tuh 90 atau 100 ayat. 100-an. Dari kata mi'ah gitu Ustaz. Iya gitu. Jadi 1 rakaat Ubay bin Ka'ab tuh harus baca surat Al-Mi'un di antara itu. Jadi Al-Anfal sampai itu. Artinya 1 rakaat itu bisa memakan waktu sekian jam karena 1 surat itu bisa jumlahnya 90 sampai 100 bahkan 110 ayat kan gitu. Lumayan panjang. Tahu karena itu disuruh baca salah satu surat Al-Mi'un, Ubay bin Ka'ab. Begini Umar. Ini bukannya saya nolak nih. Saya usul kalau bisa imamnya tuh jangan saya doang. Jadi Ubay bin Ka'ab mengusulkan 1 lama lagi sebagai pengganti. Jadi aplusan. Jadi dia sampai setengah-setengah kan gitu. Yeah. 2 kali salam, 2 kali salam, 2 kali salam saya, nanti 2 kali salam selanjutnya adalah sahabatnya namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi maka ya kalau gitu panggil ke istana. Akhirnya mereka berdua datang sepakat. Jadi Ubay bin Ka'ab baca sampai sini-sini, nanti Tamim Ad-Dari meneruskan. Jadi itu yang terjadi di zaman Sayyidina. Cuman kata Sayyidina Umar gitu ya. Wa yurah wa anturawwihuhum fi kulli taslimatin qadra ma yatawadda'un wa yakdi hajatah. Tapi setiap 2 rakaat begitu, turawwihuhum, kalian berikan mereka istirahat. Turawwihuhum, rawaha yurawwihu tarwih. Kalian beri mereka istirahat setelah 1 salam, sekedar istirahat berwudu. Jadi sholat tarawih, istilah tarawih itu muncul dari mulut Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar minta kepada Ubay bin Ka'ab dan imam yang lain itu untuk memberikan tarawih, memberikan istirahat kepada para makmum setiap 2 kali, setiap 1 salam, 2 rakaat, yaitu 2 rakaat. Nah ini malam pertama. Kemudian malam kedua itu ada evaluasi kan gitu ya. Namanya kebijakan baru kan gitu ya. Namanya kebijakan baru perlu ada evaluasi kan gitu. Ya jangankan Sayyidina Umar dulu Nabi Muhammad SAW pertama kali disyariatkan sholat kan dulu sahabat juga banyak yang salah-salah juga. Bahkan dievaluasi kan gitu. Ada informasi baru lagi. Dulu Nabi Muhammad sahabat Nabi malah sholat sambil ngomong kan gitu. Namanya juga baru disyariatin, akhirnya orang salah-salah kan biasa kan. Pejabat pemerintah baru diangkat, pas rapat dia bingung mau ngapain kan ya wajar lah. Ini kebijakan baru ini perlu terus dievaluasi. Nah, evaluasi itu kemudian merubah skema sholat tarawih zaman Sayyidina Umar. Awalnya surat Al-Mi'un yang dibaca, kemudian Sayyidina Umar agak melunak. Ya udah kalau gitu jangan Al-Mi'un ya, kayaknya kelamaan nih. Baca surat apa aja yang penting 50 ayat lah begitu. 1 rakaat 50 ayat masih tetap lama tuh. Kalau ada yang di sini model 50 ayat
itu biasanya sholat pertama doang rame, sholat kedua udah nggak ada yang mau tuh. Malam kedua lama banget tuh, tetap 50 ayat. Cuman karena suratnya dipendekin, ayatnya dipendekin, jumlah rakaatnya ditambahin. Model Sayyidina Umar gitu. Ayat dipendekin, rakaat ditambahin. Oke. Kalau rakaatnya mau yang pendek, ayatnya yang panjangin gitu. Ya kan? Pokoknya nggak kita banget lah. Kalau kita kan ayatnya pendek, rakaatnya juga dikit kan gitu. Iya. Sayyidina Umar tuh ayatnya pendek, rakaatnya panjang. Tapi kalau ayatnya panjang, rakaatnya yang pendek. Terus berubah-berubah. 10 rakaat jadi 12 rakaat, jadi 13 rakaat, 16 pernah, 18 pernah, sampai kemudian punya format namanya 20 rakaat itu. Yang satu ayat, satu rakaat itu cuma baca 6 ayat saja. Jadi satu rakaat itu cuma baca 6 ayat, maksud setelah surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah baca satu ayat, baca 6 ayat. Dan istirahatnya setiap dua rakaat. Jadi sepanjang 20 rakaat itu mereka istirahat 10 kali. Okay. Mungkin dari sini ya, karena istirahatnya 10, berarti dalam satu rangkaian sholat itu mereka istirahat 10 kali. Karena istirahatnya 10 kali banyak, mungkin inilah kemudian muncul istilah tarawih. Jadi tarawih itu jamak dari tarwih. Tarwih itu artinya memberikan istirahat. Nah, itu yang terjadi zaman Sayyidina Umar, bahwa setiap salam, setiap 2 rakaat itu diberikan istirahat oleh imam sejenak gitu. Nah, itu juga terjadi kan di Indonesia. Ada yang istirahatnya setiap 4 rakaat, 8 rakaat. Cuman kalau istirahat doang kan ada ini ya. Apalagi malam, paginya orang pada kerja, udah bosen. Akhirnya istirahatnya diisi dengan sholawat kan gitu. Isi dengan sholawat. Orang nanya tuh, boleh nggak Ustaz lagi istirahat lagi sholawat? Boleh. Ngopi, ngerokok, ngobrol, nonton HP juga boleh, apa sholat kagak boleh gitu kan ya. Jadi itu istilah itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, Sir. Itu jadi baru di betul-betul istilah tarawih itu muncul di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Iya, kemudian barulah kemudian tuh populer namanya tarwih karena di dalam sholat banyak istirahatnya. Dan juga tidak hanya istilah tarawihnya, tapi jamaah tarawih dengan satu imam itu juga baru muncul. Ya, betul. Umar bin Khattab ini. Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu sampai jadi sekarang. Kayak legacy ya, legacy apa? Peninggalan Sayyidina Munjazat Asyasi. Pencapaian politik Sayyidina Umar itu bikin tarawih berjamaah gitu ya. Dikenang gitu.